Sobat Seribu, kenalin aku Nadine dari Seribu. Jadi di video ini aku mau maparin materi dasar nih buat kalian tentang perencanaan keuangan biar kalian gak boncos lagi. Yuk simak video ini dan mulai meraih 1000 mimpi kamu. Nah, aku mau mulai video ini dengan satu pertanyaan nih. Kalian pernah gak sih di awal bulan baru dapat gaji atau baru dapat uang jajan bulanan dari orang tua? Terus uangnya langsung kalian pakai buat belanja atau check out online shop atau tiba-tiba makan hedon. Pas lagi cek dompet, uangnya habis tiba-tiba. Dari yang awalnya sehari makan 3 kali, lalu di akhir bulan cuma makan 1 kali sehari. Atau orang-orang nyebut kalian itu kanker, kantong kering. Nah, kalau kalian ngerasa kayak gini, sebenarnya kalian gak sendirian nih teman-teman. Karena menurut OJK sendiri, tahun 2019, hanya 38% orang di Indonesia yang mengerti perencanaan keuangan atau melek keuangan. Jadi artinya masih banyak banget orang di luar sana yang gak ngerti perencanaan keuangan atau melek keuangan. Nah, sebenarnya yang tadi aku sebutin itu cuma satu contoh dari banyak contoh melek keuangan. Karena melek keuangan sendiri itu cakupannya sangat luas nih teman-teman. Jadi kalau bisa aku simpulin, melek keuangan itu ada 3 tahap atau 3 macam. Yang pertama, itu bagaimana kita memahami kondisi keuangan kita, pengeluaran dan pendapatan kita. Yang kedua, bagaimana kita mengerti dan bagaimana kita merencanakan tujuan keuangan kita. Misalkan gimana kita mau nabung buat menikah, atau buat beli rumah, atau beli mobil, atau juga ada yang ingin kuliah S2. Lalu yang ketiga, bagaimana kita mengerti produk-produk keuangan yang bisa kita gunakan untuk menggapai tujuan keuangan kita tadi. Nah, 3 hal itu penting banget buat kita menggapai masa depan kita. Karena pasti dong kita sebagai manusia punya banyak mimpi dan cita-cita. Makanya penting banget buat kita melek keuangan untuk menggapai keinginan-keinginan kita tadi. Seperti mau menikah, atau buat beli mobil, atau buat kuliah S2. Itu pentingnya melek keuangan. Nah, Sobat Seribu, tadi kita udah bahas kan, untuk melek keuangan itu ada 3 tahap. Sekarang kita ada di tahap yang pertama ya, di mana kita harus mengerti kondisi keuangan kita. Sebenarnya kalau didengar sih gampang banget ya. Masa sih kita nggak ngerti keuangan kita sendiri? Tapi kalau kalian coba kilas balik ke bulan lalu, kalian hitung-hitung total pendapatan yang kalian terima dan total pengeluaran yang kalian keluarkan. Jadi tahap yang pertama adalah mengenali arus masuk keuangan kita atau melalui pendapatan. Jadi pendapatan sendiri ada 2 jenis nih teman-teman. Yang pertama pendapatan tetap dan pendapatan tidak tetap. Untuk pendapatan tetap sendiri, contohnya misalkan kalian karyawan di sebuah perusahaan. Setiap bulannya kalian menerima gaji kan, gaji pokok atau gaji bulanan. Itu disebut pendapatan tetap. Untuk pendapatan tidak tetap, misalkan kalian ikut lomba, lalu kalian menang. Kalian dapat hadiah lomba, itu disebut pendapatan tidak tetap. Atau kalian mendapat bonus dari tempat kalian kerja. Nah, dari kita mengetahui arus masuk keuangan kita jadi tahu nih teman-teman, setiap bulannya kita dapat uang berapa dan dari mana aja sih. Sekarang kita hitung pengeluaran kita setiap bulannya. Jadi aku mau kalian di rumah masing-masing praktekin nih. Coba kategorikan pengeluaran kalian dari yang paling penting dan paling nggak penting. Dari awal itu prioritas primer. Jadi pengeluaran primer itu pengeluaran yang harus kalian keluarkan setiap bulannya dan wajib banget kalian keluarkan. Kayak misalnya setiap bulan kamu ngeluarin untuk cicilan rumah, bayar kosan, biaya transportasi, dan makan per bulan. Gak mungkin dong kalian gak makan, gak tidur, dan gak bisa bermobilisasi. Jadi artinya pengeluaran primer itu pengeluaran yang gak mungkin kalian gak keluarin setiap bulannya. Nah, itu yang disebut pengeluaran primer. Coba kalian hitung deh pengeluaran primer kalian itu berapa. Sekarang kita masuk ke pengeluaran sekunder.